Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Bapak, Ibu, dan semua sahabat sehat di rumah. Apa kabar hari ini? Semoga selalu semangat dan diberi kesehatan yang paripurna ya. Perkenalkan, saya Dr. Rani Prameswari, spesialis jantung dan pembuluh darah. Sudah lebih dari 15 tahun saya berkecimpung di dunia kesehatan jantung. Mulai dari merawat pasien lansia dengan gangguan jantung, tekanan darah tinggi, hingga membantu mereka yang ingin menjaga jantung tetap kuat di usia senja. Dan di episode kali ini, saya ingin berbagi sesuatu yang banyak banget ditanyakan oleh para pasien lansia saya. Topiknya menarik banget. Judulnya, 7 cara jaga jantung lansia lebih paten dari jalan kaki. Ya, benar. Banyak yang berpikir kalau mau sehat, cukup jalan kaki setiap hari. Tapi, tahukah Anda? Ternyata ada beberapa kebiasaan sederhana lain yang efeknya untuk jantung bisa lebih besar dan lebih tahan lama dibanding sekedar jalan kaki, asal dilakukan dengan benar. Nah, Bapak Ibu, kita langsung bahas ya, karena menjaga jantung itu bukan hanya soal banyak gerak, tapi tentang bagaimana seluruh tubuh dan pikiran bekerja selaras. Saya sudah siapkan 7 cara sederhana tapi sangat efektif yang sering saya rekomendasikan ke pasien lansia saya. Dan sebagian besar dari mereka merasakan perbedaan nyata hanya dalam beberapa minggu saja. Cara pertama, latih jantung lewat pernafasan dalam dan teratur. Ini bisa jadi efeknya lebih besar dari olahraga ringan loh. Banyak yang tidak sadar, napas itu latihan jantung yang paling sering kita abaikan. Saat kita bernapas cepat atau dangkal, jantung dipaksa bekerja lebih keras untuk mengalirkan oksigen. Sebaliknya, napas dalam dan ritmis bisa menurunkan tekanan darah, memperlambat detak jantung, dan meningkatkan efisiensi sirkulasi darah. Contohnya, setiap pagi sebelum mulai aktivitas, duduk tegak, tarik napas dalam lewat hidung selama 4 detik, tahan 4 detik, lalu hembuskan perlahan lewat mulut selama 6 detik. Lakukan ini 10 kali. Itu sudah cukup untuk menstimulasi saraf vagus yang berfungsi menenangkan jantung dan menurunkan stres. Penelitian di Harvard Medical School juga menunjukkan bahwa latihan pernapasan ini bisa menurunkan risiko serangan jantung pada lansia hingga 20-25% bila dilakukan rutin. Cara kedua, makan dengan pola yang pelan dan penuh kesadaran. Bukan cuma apa yang dimakan, tapi bagaimana cara makan juga menentukan beban kerja jantung. Kebiasaan makan terburu-buru membuat tubuh sulit mengatur kadar gula dan tekanan darah. Coba perhatikan, banyak pasien saya yang makannya cepat sambil nonton TV atau main HP. Akibatnya perut kembung, tekanan darah naik, jantung terasa berdebar. Padahal, dengan makan pelan dan menikmati setiap kunyahan, tubuh punya waktu untuk mengirim sinyal cukup ke otak sehingga tidak makan berlebihan. Fakta medisnya, makan pelan bisa menurunkan lonjakan gula darah hingga 30% dan membantu menjaga elastisitas pembuluh darah. Cara ketiga, tidur berkualitas lebih penting dari tidur lama. Bapak Ibu, tahu nggak? Jantung itu juga perlu istirahat yang teratur. Tapi bukan berarti tidur harus 10 jam. Yang penting adalah tidur dalam fase dalam atau deep sleep. Pada fase ini, jantung berdetak lebih lambat, tekanan darah turun, dan hormon penyembuh tubuh bekerja maksimal. Gangguan tidur seperti sering terbangun malam, ngorok keras, atau tidur di depan TV bisa membuat jantung tidak pernah benar-benar istirahat. Solusinya, buat rutinitas tidur. Matikan TV dan HP 30 menit sebelum tidur. Hindari kopi sore hari, dan gunakan posisi tidur miring ke kiri. Posisi ini membantu sirkulasi darah ke jantung lebih lancar. Dan hasilnya, banyak pasien lansia saya yang setelah tidur teratur, tensinya stabil dan tidak mudah capek walau aktivitasnya sama. Cara keempat, bicara dan bersosialisasi itu vitamin jantung yang tersembunyi. Percaya atau tidak, kesepian itu salah satu resiko penyakit jantung. Penelitian dari American Heart Association menyebutkan bahwa lansia yang hidup sendiri atau jarang bersosialisasi punya risiko penyakit jantung hingga 2 kali lipat lebih tinggi. Ketika kita berbicara, tertawa, atau berinteraksi dengan orang lain,
tubuh melepaskan hormon endorfin dan oksitosin, dua hormon yang menurunkan stres dan menenangkan detak jantung. Jadi, jangan remehkan obrolan ringan di teras rumah, tawa bersama cucu, atau arisan kecil bersama teman sebaya. Itu semua adalah latihan alami untuk jantung yang bahagia. Cara kelima, latihan ringan dengan beban tubuh sendiri. Sekarang, bukan berarti jalan kaki tidak penting. Jalan kaki tetap bagus. Tapi kalau hanya itu saja, otot jantung tidak terlatih optimal. Coba tambahkan latihan ringan yang melibatkan otot besar, seperti berdiri dari kursi tanpa bantuan tangan 10 kali, mengangkat botol air mineral 1 liter bergantian kanan-kiri, meregangkan bahu dan lutut sambil berdiri tegak. Latihan seperti ini membantu menjaga kekuatan otot, memperlancar sirkulasi darah balik ke jantung, dan menjaga tekanan darah lebih stabil. Bahkan, riset menunjukkan latihan kekuatan ringan 3 kali seminggu bisa menurunkan risiko gagal jantung sebesar 30%. Cara keenam, kendalikan emosi dan stres, musuh besar jantung lansia. Emosi negatif seperti marah, cemas, atau sedih berkepanjangan bisa memicu lonjakan hormon stres kortisol dan adrenalin. Efeknya apa? Tekanan darah melonjak, detak jantung tidak beraturan, dan pembuluh darah menyempit. Bapak Ibu bisa mulai dengan hal sederhana. Setiap pagi, dengarkan musik lembut, baca doa, atau zikir, dan ucapkan 3 hal yang disyukuri hari itu. Dengan cara ini, sistem saraf parasimpatis akan aktif, dan jantung bisa berdetak dengan lebih tenang. Saya pernah punya pasien yang tensinya sulit stabil meski sudah minum obat rutin. Tapi setelah mulai meditasi ringan tiap pagi dan tidak lagi baper dengan berita negatif, tekanan darahnya jadi normal hanya dalam 2 minggu. Cara ketujuh, jaga hidrasi dan sirkulasi dengan cukup cairan. Banyak lansia takut minum banyak air karena takut sering buang air kecil. Padahal dehidrasi justru membuat darah lebih kental, memaksa jantung bekerja lebih keras. Idealnya minum air putih sekitar 1,5 liter per hari. Disesuaikan kondisi ginjal dan dokter masing-masing. Kalau bosan, bisa tambahkan sedikit perasan lemon atau daun mint. Hindari minuman manis atau tinggi kafein karena bisa memperberat kerja jantung. Ingat, jantung itu seperti pompa air. Kalau cairannya kurang, dia akan bekerja ekstra keras. Nah, itu dia 7 cara menjaga jantung lansia agar tetap paten, bahkan bisa lebih baik dari hanya sekedar jalan kaki. Kalau dilakukan secara rutin, hasilnya bukan cuma jantung yang kuat, tapi juga tubuh yang segar, pikiran yang tenang, dan kualitas hidup yang meningkat. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita tutup pembahasan hari ini, saya ingin membahas sesuatu yang sering banget saya dengar di ruang praktek, yaitu mitos-mitos seputar kesehatan jantung lansia yang sampai sekarang masih banyak dipercaya, padahal bisa menyesatkan kalau tidak diluruskan. Yuk kita bahas satu persatu. Mitos pertama, kalau sudah minum obat jantung setiap hari, berarti jantung sudah aman dan bisa bebas makan apa saja. Nah, ini mitos yang paling sering saya dengar dari pasien. Banyak yang berpikir karena sudah minum obat jantung atau tekanan darah tinggi, maka mereka bisa balas dendam, makan santan, gorengan, atau daging berlemak tanpa takut. Padahal ya Bapak Ibu, obat itu bukan penghapus dosa makanan ya. Obat hanya membantu menormalkan kerja jantung atau pembuluh darah. Tapi kalau kita terus memasukkan lemak jenuh dan garam berlebih, dinding pembuluh darah tetap bisa rusak. Dalam jangka panjang, efek obat bisa menurun karena jantung dipaksa bekerja melawan kebiasaan yang salah. Pentingnya apa? Menurut European Heart Journal, lansia yang tetap menjaga pola makan sehat, meskipun rutin minum obat, punya resiko komplikasi jantung 40% lebih rendah dibandingkan mereka yang mengandalkan obat saja. Jadi, obat itu penting, tapi gaya hidup sehat itu loh yang lebih utama. Mitos yang kedua, jantung yang kuat hanya bisa didapat dari olahraga berat. Nah, ini juga salah satu yang sering bikin salah kaprah.
Banyak lansia yang merasa bersalah karena tidak kuat jogging atau senam aerobik. Padahal tidak semua jantung butuh olahraga berat. Jantung yang sehat justru didapat dari aktivitas yang teratur, ringan, dan konsisten. Yang penting bukan seberapa berat, tapi seberapa teratur dan menyenangkan aktivitas itu dilakukan. Contohnya apa? Menyapu halaman sambil mendengarkan musik, menyiram tanaman pagi-pagi, jalan santai sambil ngobrol dengan pasangan, atau melakukan latihan pernafasan seperti yang kita bahas di awal tadi. Semua itu sudah cukup untuk menjaga sirkulasi darah dan daya tahan jantung, asalkan dilakukan rutin. Penelitian di Journal of the American Geriatric Society menemukan bahwa lansia yang rutin melakukan aktivitas ringan 3-4 jam per minggu memiliki resiko serangan jantung 30% lebih rendah meskipun tidak pernah olahraga berat sekalipun. Jadi, kalau Bapak Ibu tidak bisa jogging, tidak apa-apa. Yang penting tetap aktif, rutin bergerak, dan bahagia melakukannya. Karena jantung yang sehat tidak hanya ditentukan oleh kekuatan otot, tapi juga oleh ketenangan pikiran dan kebahagiaan hati. Nah, sekarang sudah tahu ya, bahwa banyak mitos tentang jantung yang ternyata tidak sepenuhnya benar. Yang penting itu bukan seberapa hebat kita berolahraga, tapi bagaimana kita menjaga keseimbangan antara fisik, pikiran, dan emosi. Karena jantung tidak hanya berdetak untuk memompa darah, tapi juga untuk menjaga kehidupan dan semangat kita tetap berjalan. Kalau Bapak Ibu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, bagikan ke keluarga atau teman sebaya yang juga ingin menjaga kesehatannya, dan subscribe channel Rahasia Sehat Pria 60 supaya tidak ketinggalan video edukasi kesehatan lansia lainnya. Setiap minggu, saya akan berbagi tips sederhana dan rahasia medis yang terbukti bisa membantu menjaga tubuh tetap kuat, pikiran tetap tenang, dan jantung tetap berdetak dengan bahagia. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga Bapak Ibu selalu diberi umur panjang, rezeki sehat, dan hati yang damai. Saya Dr. Rani Prameswari, spesialis jantung dan pembuluh darah, pamit dulu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.